Tapi dari atas, sosok Will muncul dan akhirnya pertemuan Will dengan Julius pun datang. Bayangin, di sebuah dunia di mana sihir adalah segalanya, tapi ada satu orang yang gak punya sihir sama sekali. Tapi anehnya, dia membuat para penyihir ketar-ketir dengan dirinya. Ya, ini adalah kisah Will, bocah tanpa kekuatan sihir yang nekat demi bertemu dengan cinta pertamanya. Yo, apa kabare? Temriki admin pada ngerangkum alur cerita anime Sui to Suruki no Wistoria atau Wistoria When and Sword. Yuk, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama, Re. 1, 2, 3. Kepesing. Hehehe. Kisah 1. Cerita dibuka di dunia yang penuh dengan sihir. Di sana berdiri sebuah akademi sihir Ri Garden. Akademi ini sudah mencetak banyak murid berprestasi. Tentu saja mereka semua memiliki pangkat sihir yang tinggi. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya bakat sihir, Ja? Ya, mereka biasanya mengambil jalan pintas dengan berburu monster di dungeon. Seperti MC kita ini, Re. Meski ia tidak bisa menggunakan sihir, tapi MC kita ini orangnya pantang menyerah. Perkenalkan, dia bernama Will Sword. Will Server. Nah, karena ini adalah akademi sihir, Will yang tidak punya bakat sihir selalu dibully oleh teman-temannya. Bahkan beberapa guru juga meremehkannya. Salah satunya adalah Profesor Edward, profesor paling killer di akademi ini. Lalu kita diperkenalkan salah satu murid berprestasi. Dia bernama Sion, pengguna elemen api. Memang di negara ini sihir adalah kebutuhan utama. Seorang pahlawan pun wajib memiliki sihir. Jadi bagi mereka yang tidak punya sihir akan dianggap rendah. Lalu setelah pelajaran yang melelahkan itu, Will tidak terlalu kaget dengan perlakuan mereka kepadanya. Karena Will sudah terbiasa, bahkan semenjak ia pertama masuk ke akademi ini. Meski ada yang meremehkannya, seperti Sion, ada juga yang membelanya. Ia seorang gadis yang bernama Kolote. Meski begitu, Sion masih sulit percaya, walau mimpi Will untuk menjadi Magia Vendor bisa terwujud. Lalu saat mereka berdua berjalan bersama, Kolote mencoba menyemangati Will agar tetap kuat menjalani hidupnya. Will sendiri merasa bahagia kok, karena ia dikhawatirkan oleh gadis imut seperti Kolote ini yang membuat pipi gadis itu langsung memerah. Dan saat Will tanpa sadar mengatakan kalau Kolote memang gadis yang imut, Kolote langsung salting sendiri, Re. Kepeseng. Will lalu memandang sebuah menara yang sangat tinggi sambil memegang sebuah kacamata. Itu adalah tempat para penyihir terkuat, para Magia Vendor, yang sampai hari ini menyangga langit. Dahulu kala manusia hidup dalam ketakutan akan ancaman dari langit. Lalu muncul 5 penyihir hebat yang melawan kekuatan itu. Mereka menciptakan segel untuk melindungi para warga. Sehingga sejak saat itu gelar Magia Vendor menjadi gelar tertinggi bagi para penyihir. Dan salah satu anggota Magia Vendor adalah seorang putri es bernama Elvaria. Dialah alasan terbesar Will ingin mencapai gelar itu. Lalu kita dibawa ke masa lalu ketika Will kecil bersama Elvaria kecil. Mereka berjanji akan selalu bersama. Mereka bermimpi ingin menjadi Magia Vendor dan menaiki menara itu bersama-sama. Namun itu hanyalah janji masa kecil mereka. Karena ketika mereka menginjak besar, mereka berpisah. Karena Elvaria memiliki kekuatan yang luar biasa dan menjadi Magia Vendor termuda. Sedangkan Will, ia hanya menjadi seorang biasa. Tapi Will tidak menyerah. Dia bermimpi suatu hari nanti ia bisa berdiri sejajar dengan Elvaria. Kembali ke masa sekarang, Will dimarahi oleh walinya. Dia adalah Profesor Wagner. Karena lagi-lagi Will masuk ke dungeon tanpa seizinnya. Will melakukan itu demi mendapatkan kredit karena Will masih belum menyerah untuk menjadi Magia Vendor. Namun untuk mencapai hal itu tentu tidak mudah. Will harus lulus dari akademi ini dan memiliki cukup kredit. Sayangnya Will masih jauh dari kata cukup. Profesor memberi
memperingatinya untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. Dan jika ingin bertahan, Will harus mendapatkan 4 kredit lagi minggu ini. Will pun panik dan mencari informasi tentang monster yang kreditnya tinggi. Tapi sebagai walinya, Profesor Wagner memberitahu rahasia bahwa akan ada monster di lantai 6 nanti. Will pun langsung berterima kasih. Namun dari luar, Sion mendengar percakapan itu dan ia menyusun rencana agar Will tidak mendapatkan monster tersebut. Entah apa alasannya, Sion menghalangi Will untuk menggapai mimpinya. バスカビルが出現したと。ありがとうございます。バスカビル。 Singkat cerita, Will masuk ke dungeon lantai 6. Dia ditemani hewan peliharaannya yang bernama Kiki yang diberikan oleh Profesor Wagner. Sementara itu, Sion dan dua temannya sudah berada di dalam sana. Awalnya, kedua temannya ragu untuk masuk karena lantai 6 itu cukup berbahaya bagi mereka bertiga. Namun, Sion dengan sombong membanggakan kekuatan sihir bangsawannya. Namun, tiba-tiba salah satu teman Sion dihantam oleh monster besar, disusul temannya yang lain yang ketakutan. Sehingga teriakan mereka terdengar oleh Will. Will langsung menuju ke sumber suara. Ia kaget melihat monster sebesar itu di lantai 6. Lebih kaget lagi saat ia melihat Sion juga ada di sana. Sion di situ ketakutan karena monster itu bukan level ecek-ecek, setara monster di lantai 9. Will sempat berpikir kenapa ia harus menolongnya karena orang itu selalu membulinya. Namun hati nurani Will tidak bisa berbohong. Will pun langsung memakai kacamata pemberian Elfaria dan tanpa ragu langsung maju melawan monster itu. Dan di sisi lain, Profesor Edward memberitahu Wagner bahwa Sion masuk ke dalam dungeon tanpa izin. Namun saat tahu Will juga ada di sana, Wagner tidak khawatir karena dia tahu Will bisa mengatasinya. そこにはウィルがいます。 Kembali ke Will, ia mengajar monster itu habis-habisan. Meski tidak punya sihir, tapi kelincahan ketangguhannya menggunakan pedang membuat monster itu kewalahan. Dan pertarungan itu juga diawasi oleh Profesor Edward melalui kacamata Kiki. Profesor Edward terkejut melihat Will yang jauh lebih tangguh dari penyihir biasa. Wagner mengatakan bahwa Will bukan lemah, tapi dia hanya salah tempat karena dia adalah pendekar di dunia para penyihir. Sion juga tidak terima melihat Will yang berhasil mengalahkan monster itu sendirian. Profesor Edward pun juga tidak percaya kalau ada seseorang yang bisa melampaui sihir itu sendiri. Nah, setelah kejadian itu, Will mendapatkan omelan dari Profesor Wagner, tapi juga mendapatkan 10 kredit karena ia berhasil mengalahkan monster itu. Alhasil, Will bisa mengikuti ujian akademisi besok. Dan inilah kisah seseorang yang berjalan dengan pedang di dunia tongkat sihir. Kisah 2. Kita dibawa mundur 5 tahun yang lalu, di saat Will masih berumur 10 tahun. Karena tidak memiliki kekuatan sihir, ia menjadi bahan omongan di akademi sihir. Sehingga sejak saat itu, Will lebih sering menyendiri. Namun ibu kepala sekolah mencoba mengetesnya. Ia memberi Will sebuah pisau, lalu mengelilinginya dengan beberapa sihir. Anehnya, di usia yang masih sangat muda, Will mampu memotong semua sihir yang diberikan oleh ibu kepala sekolah. Hal itu membuat Profesor Wagner terkejut. Karena itulah Will ditetapkan untuk diterima di akademi sihir ini. Dan tentu saja Will melakukan semua ini demi ia bisa berdiri di samping Elfaria yang sekarang sudah berada di puncak menara sebagai Magia Vendor. でも保護していない剣が杖を目指 Kembali ke waktu sekarang, Profesor Wagner menjelaskan kepada para murid untuk mencapai level Magia Vendor. Mereka harus melanjutkan ke perguruan tinggi setelah akademi ini. Dan ada 2 cara untuk mencapainya. Pertama, menciptakan jenis sihir baru seperti Elfaria. Kedua, mengumpulkan setidaknya 7.200 kredit untuk mereka pergi ke perguruan tinggi. Nah, karena cara pertama hampir mustahil, sehingga kebanyakan murid memilih cara kedua. Namun mereka tetap diperingatkan kalau mereka masih lemah.
Nah, setelah pelajaran selesai, Will dan Colette menuju ke kelas berikutnya. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat kerumunan yang ternyata para murid yang sedang membicarakan Sion yang katanya mengalahkan monster besar kemarin. Padahal sebenarnya yang mengalahkan monster itu adalah Will. Sion yang melihat Will pun langsung tidak terima, melabrak Will dan memperingatinya agar tidak membuatnya jengkel. Dan untung saja Colette datang memisah perseteruan di antara mereka berdua. Di sisi lain, Profesor Edward menemui ibu kepala sekolah. Ia meminta izin untuk mengetes apakah Will benar-benar memiliki kekuatan seperti yang ia lihat kemarin. Profesor Edward berniat membuktikan bahwa Will memang tidak pantas berada di akademi ini. Tapi ibu kepala sekolah mengizinkannya. Jika Profesor Edward berhasil mengalahkan Will, ia akan diberi hak untuk mengeluarkan Will dari akademi ini. Namun ibu kepala sekolah tahu, meski Will lemah dalam sihir, namun ketangguhan fisik dan kecerdasannya berada di atas rata-rata. Tapi musuhnya kali ini adalah Profesor Edward, bukan orang sembarangan, Re. Ia pernah hampir menjadi Magia Vendor dan dijuluki sebagai Viper Kegelapan. Kembali ke Will, ia mengambil beberapa buku di lokernya dan Colette menyadari ada pedang yang tersimpan di loker milik Will. Itu karena Will tidak diperbolehkan membawa pedang di dalam akademi ini. Lalu saat mereka belajar di perpustakaan, Will sangat semangat mempelajari sejarah, mulai dari kaum dwarf yang menggunakan pedang dalam pertempuran hingga para penyihir dan monster-monster yang ada di dungeon. Namun di tengah keseriusannya belajar, Profesor Edward datang menyuruh Will untuk mengikutinya dengan dalih remedial. Ia membawa Will ke sebuah aula sihir untuk mengetesnya. Peraturannya sederhana, Will disuruh untuk menyerangnya 1 kali. Jika berhasil, Will tidak akan dikeluarkan dari akademi ini dan Profesor Edward akan menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi jika gagal, ya Will akan dikeluarkan. Di sisi lain, Wagner dipanggil oleh ibu kepala sekolah untuk melihat sesuatu. Ia terkejut saat mengetahui bahwa yang menguji Will adalah Profesor Edward, penyihir paling kejam yang dijuluki sebagai Viper Kegelapan. Dan pertarungan pun dimulai. 今エドワルドが起こったようにだと私はふさわしい存在。おやかかった男。この威力。防御。 Di saat Will mencoba menyerangnya, ia tidak mampu menembus pelindung sihir Profesor Edward yang sangat kuat, sehingga tidak ada celah untuknya menyerang. Tapi di saat yang sama, Kiki yang khawatir berlari mencari Colette agar membuka loker dan mengambilkan pedang untuk Will. Awalnya, Colette sempat membayangkan hal-hal buruk yang terjadi kepada Will yang namun saat melihat Kiki panik, ia pun langsung bergegas menuju aula. Kembali ke Will, ia mulai kewalahan melawan Profesor Edward dengan tangan kosongnya. Profesor Edward di situ membanggakan para penyihir yang bisa mengalahkan 10.000 pasukan dengan 1 tongkat saja. Namun Will di situ tetap tidak menyerah, bermimpi untuk menjadi Magia Vendor karena tekadnya untuk bisa berdiri di samping Elfaria tidak tergoyahkan. Profesor Edward semakin geram mendengar alasan kekanak-kanakan itu. Baginya semua itu hanya omong kosong. Tapi di saat Colette datang memberikan pedang kepada Will langsung memasang kuda-kuda dan ia mengenakan kacamata pemberian Elfaria. Will di situ teringat sejarah yang pernah ia baca tentang kaum dwarf yang mampu mengalahkan penyihir dengan pedangnya, yang membuat semangatnya terpicu dan mulai menghindari setiap serangan dari Profesor Edward. Lalu Will mencoba titik buta, yaitu di atas. Will langsung menyerang Profesor Edward hingga ia terpojok, sehingga Profesor Edward hanya bisa terdiam dan mengakui kalau Will memang seorang pendekar. 頭上の資格を撃まで繰り出して不屈のごとく。 Lalu kita diperlihatkan di sebuah asrama. Terlihat seseorang yang sedang menyiapkan makanan untuk Will dan dihiasi dengan penuh perhatian.
Kisah 3. Dulu saat berpisah dengan Elvaria, Will berjanji akan menyusulnya. Will ingin menepati janji masa kecil mereka tentang melihat matahari terbenam dari atas menara. Memang untuk sekarang mungkin itu terasa mustahil, tapi Will akan tetap berusaha sekuat mungkin. Walaupun menyakitkan, tapi itulah arti perjuangan. Kembali ke waktu sekarang. Selain menjadi murid di Akademi Sihir, Will juga bekerja sebagai pengantar koran. Karena itulah ia cukup dikenal oleh para warga kota. Namun suatu hari Will tak sengaja menjatuhkan koran. Will melihat sebuah berita tentang Elvaria yang mengundang para penduduk untuk mencari batu sihir langka di dalam dungeon. Sehingga berita itu langsung membuat Will bersemangat dan memutuskan untuk mengikuti ekspedisi itu. Will kembali ke asrama dengan wajah bahagia. Ia bertemu dengan teman sekamarnya. Dia bernama Rosti. Will buru-buru mengganti pakaiannya. Tapi dari situ bisa kita lihat kalau tubuh Will penuh dengan luka, dan luka-luka itu menjadi bukti kalau Will selama ini tidak pernah menyerah. Will juga meminta Rosti untuk membuatkannya sebuah alat sihir ledakan karena alat itu nantinya akan digunakan di dalam dungeon. Dan singkat cerita, di dungeon Will sangat bersemangat dan peserta ekspedisi kali ini cukup banyak, termasuk juga Sion. Dan Sion di situ terlihat seperti orang haus pertempuran, dan Will buru-buru mencari monster yang dicari. Namun di tengah perjalanan Will melihat seorang gadis yang dikepung oleh para monster. Tanpa ragu, Will langsung membasmi para monster itu. Ya, gadis itu bernama Iris. Ia adalah adik kelas Will. Di sisi lain, Colote sedang berada di kelas mendengarkan penjelasan dari Profesor Wagner tentang kehebatan Elvaria yang berhasil menciptakan sihir baru di umurnya yang masih kecil. Kabar bahwa Elvaria mencari batu sihir itu membuat satu akademi geger, dan teman Colote menggodanya kalau Will sekarang sedang mengejar cinta pertamanya. Dan itu membuat Colote langsung cemburu. Alamak, kembali ke Will dan Iris. Mereka berjalan ke dalam dungeon, tapi di situ Iris tidak memandang rendah Will karena Will sudah menyelamatkannya. Menurut Iris, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Iris juga bermimpi kok menjadi Magia Vendor seperti Elvaria. Will tahu tugas Magia Vendor itu memang sangat berat. Mereka harus menopang langit dari ancaman kegelapan. Namun tekad Iris terbentuk itu karena ia pernah bertemu dengan Elvaria sebelumnya. Di saat ia terjebak di dungeon seperti tadi, Elvaria datang menyelamatkannya. Sehingga sejak itu Iris sangat mengaguminya. Kemudian para penyihir bisa mendeteksi monster dengan sihir search-nya. Tapi Will mengandalkan ilmu dasar dengan ia membaca jejak monster, memperhatikan arah angin, dan memprediksi lokasi sarang monster. Alhasil, Will pun menemukan sebuah jalan menuju ke goa. Dan benar saja, monster besar muncul di hadapan mereka. Itu adalah Frostwreck, monster yang jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Awalnya, Iris melarang Will untuk maju karena banyak korban berjatuhan sebab serangan jarak dekat. Namun, Will berbeda. Ia langsung memakai kacamata pemberian Elvaria dan mulai menyerang monster itu sendirian. Pertama-tama, Will melempar peledak buatan Rosti di sisi tubuh Frostwreck. Lalu ia melilit tali pemicu hingga monster itu kehilangan keseimbangan. Dan saat momen yang tepat tiba, Will memicu ledakannya dan... Iya, monster Frostwreck pun tumbang. Will berhasil mengalahkan monster itu dan mendapatkan batu sihir yang mereka cari. Namun, Iris terlihat berbeda, seolah ia sedari tadi mengawasi Will. Dan ternyata, Iris memang adalah mata-mata Magia Vendor. Ia menyusup ke akademi untuk memantau para murid. Iris kemudian menuju ke menara untuk melaporkan tentang seorang anak yang bernama Will kepada para Magia Vendor. Di sana dihadiri perwakilan penyihir, elemen elf, listrik, es, dan api. Namun mereka belum bisa menerima Will ke jajaran mereka. Tapi keputusan itu harus disepakati bersama. Alhasil tidak ada kesepakatan di antara mereka dan mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Dan terungkap Iris menjalankan ini semua atas perintah dari Elvaria. Kisah 4.
setiap murid di akademi ini harus mengumpulkan 7.200 kredit. Dan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, minimal mereka harus mencari 10.000 kredit. Itu juga menjadi syarat utama untuk menjadi Magia Vendor. Dan kita diperlihatkan murid yang mengikuti tes kompetisi melawan robot monster. Sion berhasil lulus dengan 9.889 kredit. Lalu Kolote juga lulus dengan 7.340.000 kredit. Namun saat giliran Will, yang notabene bukan penyihir, ia gagal mencoba menyerang monster itu dengan pukulan karena ia terlalu fokus mendengar ejekan para murid yang lain. Lalu kita juga diperkenalkan murid terbaik di akademi ini, yaitu pengguna penyihir petir. Dia bernama Lihana, penyihir elf dia bernama Lindor, dan penyihir es dia bernama Julius. Mereka bertiga memiliki kredit di atas 10.000. Nah, karena sebentar lagi akan diadakan kompetisi penyihir agung, mereka pun bersaing ketat. Termasuk juga Julius ini yang ingin menunjukkan jurus rahasia barunya kepada mereka berdua. Melihat mereka, Will merasa tertekan karena kreditnya saja baru 5.405. Bahkan ia dijuluki sebagai nol besar oleh para murid yang lain. Oh iya Re, perkenalkan Festival Sihir Agung, acara yang diadakan 2 tahun sekali oleh akademi. Banyak perlombaan sihir digelar di sana dan para penyihir tingkat atas akan datang untuk mencari calon baru di sini. Dan festival ini bisa menjadi batu loncatan menuju ke gelar Magia Vendor. Dan mereka akan bertarung melawan penyihir tingkat tinggi seperti penguasa petir, kaisar api, dan putri es. Sehingga tantangan-tantangan di sana sangat kuat. Bahkan mungkin ada pengamat yang dikirim untuk merekrut anggota baru di sana. Namun Will sudah membulatkan tekadnya kalau ia tidak akan ikut kompetisi itu karena jika ia tampil yang ada malah jadi festival olahraga. Terbukti di tahun kedua dulu, saat ia tampil para penonton justru mentertawakannya, yang itu membuat Will pun trauma. Kolote mencoba membujuk Will agar ikut festival, namun Will tetap menolak. Tapi saat berada di ruang loker, mereka mendengar suara dari salah satu loker siswa, dan ketika mereka membukanya, ternyata itu adalah pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Di sana terjadi pertaruhan antara siswa yang menebak siapa yang akan memenangkan Festival Sihir Agung ini. Selain itu, Sion juga berada di sana. Alasannya hanya ingin melihat seberapa banyak pendukungnya. Namun saat melihat Will, Sion langsung marah. Ia tidak suka Will berada di tempat itu. Namun Sion ingin menandingi ketiga murid terbaik di akademi ini. Karena belakang ini Sion sudah berlatih sangat keras. Dan festival ini memang sangat dinanti-nantikan oleh para siswa karena hanya diadakan 2 tahun sekali. Kemudian kita melompat setelah kelas. Kolote mengajak Will berburu monster di dungeon. Namun Will menolak karena ia harus bekerja di kedai Bu Emi. Oh ya Re, asal usul Kiki, dia adalah peliharaan pemberian Profesor Wagner yang ditugaskan untuk mengawasi Will. Karena Will kan sering ceroboh dan orangnya tuh brutal banget. Makanya Profesor Wagner memberi peliharaan ini supaya bisa memantaunya. Lalu kita diperlihatkan wilayah kaum dwarf. Mereka bekerja sebagai penambang, namun dianggap rendah oleh para penyihir. Karena tekanan itulah mereka melampiaskan rasa frustasi dengan minum-minum. Will yang bekerja di kedai Bu Emi sangat dikenal oleh penduduk dwarf karena Will ramah dan menghormati mereka. Selain itu, Will bekerja bersama Rosti. Meski gaji di sini tidak sebesar menjadi penyihir, tapi Will senang karena ia merasa diterima, dihargai, berbeda dengan di akademi, tempat di mana ia sering dikucilkan dan direndahkan. Namun di malam yang tenang itu datang seseorang. Dia adalah Julius, penyihir es yang arogan. Julius merendahkan tempat itu, menyebut tempat ini sebagai warung bagi kaum rendahan. Seontara para penduduk di sana marah, tapi mereka takut untuk berurusan dengan para penyihir. Awalnya Will diam, tapi di saat Julius menghina kaum dwarf, amarahnya memuncak. Dan ketika Julius menjelek-jelekan makanan mereka, Will menghampirinya, menjelaskan kalau makanan itu dibuat dengan kerja keras dan keringat para kaum dwarf. Dan karena kesombongan Julius, Will langsung menghantam kedua temannya. Di situ Julius justru senang mendapatkan tantangan. Ia pun mengeluarkan sihir esnya hingga suasana langsung menjadi tegang.
Julius di situ mengancam Will, namun Will tenang dan menatapnya dengan tajam karena ia tidak takut sama sekali. Julius yang merasakan atmosfer Will yang menakutkan memutuskan untuk menantang Will untuk bertarung di festival sihir agung nanti. Will pun menerima tantangan itu, dan jika Will menang, Julius harus meminta maaf kepada kaum dwarf. Namun jika Will kalah, ia akan keluar dari akademi ini dan pertaruhan pun resmi dimulai. 暗衆の前で出るよ。気で怒っちゃってる。の居場所を消してやる。 Kisah 5. Singkat cerita, hari kompetisi sihir kuno pun datang. Terlihat festival tahun ini sangat meriah. Stadion dipenuhi oleh banyak penonton yang bersorak. Iris sempat menemui ibu kepala sekolah, lalu kembali menyamar menjadi murid biasa lagi. Sementara itu, Sion juga ikut kompetisi ini karena seseorang yang sangat ia kagumi mengajaknya, yaitu Kolote. Namun saat Sion datang menemuinya, ia terkejut ketika melihat Will juga ada di tim yang sama. Ternyata Kolote melakukan itu agar tim mereka memenuhi syarat mengikuti lomba karena kredit mereka kurang jika hanya berdua saja. Sontaklah di situ Sion kesal karena merasa tidak dianggap oleh Will. Padahal selama ini ia sudah berusaha mengungguli Will. Namun saat ini Will hanya fokus pada satu orang, yaitu Julius. 屈辱を与えておいた。 Lalu festival sihir agung pun resmi dimulai. Acara dipandu oleh Pak Asep sebagai pembawa acara dan Profesor Edward sebagai salah satu jurinya. Dan di setiap elemen telah menyiapkan tantangan masing-masing, sehingga para peserta harus melewati beberapa area. Area vulkanik, area rawa, area gunung, area sabana, dan terakhir area hutan. Dan pemenang ditentukan dari tim yang berhasil mendapatkan mahkota di tengah stadion. Meskipun festival kali ini dipenuhi oleh peserta berbakat, namun perhatian penonton justru tertuju pada tim Will, seorang murid tanpa sihir, berani untuk ikut dalam kompetisi ini. Sebagai penonton tentu tertawa dan mengejek tim mereka, bahkan Sion yang masuk di dalam tim itu. Profesor Wagner yang melihat Will ikut juga pun merasa khawatir, namun Will sudah membulatkan tekadnya kalau ia ingin membuktikan kalau dirinya bisa memenangkan festival ini. Dan festival pun dimulai. しました。大変。 Tantangan pertama adalah menghadapi robot monster dalam jumlah besar. Tim Julius dengan mudah menghancurkan mereka dengan sihir esnya, dan mereka pun maju tanpa ragu. Sementara di sisi lain tim Will sempat diremehkan. Namun dengan kerjasama tim yang baik, Kolote dan Will berhasil menghajar habis-habisan robot itu. Di situ Will memukul dengan kekuatan penuh hingga robot-robot itu hancur berkeping-keping. Itu tidak melanggar aturan dan sorokan penonton mulai berubah. Di situ mereka mulai melihat potensi Will yang memenangkan festival ini. Namun di belakang Sion tidak terima jika semua perhatian tertuju kepada Will. Sebelumnya ia sudah berlatih sangat keras, tapi entah kenapa Sion masih saja merasa kalau ia tidak bisa untuk melampaui Will. Selanjutnya mereka memasuki area gurun. Area ini juga dipenuhi oleh para robot monster dan kali ini tim Will memimpin pertandingan. Dan Will dengan cepat menghancurkan beberapa monster yang menghadang mereka. Berkat kerjasama tim yang baik, mereka berhasil melewati area gurun. Penonton tercengang dan Profesor Edward gak menyangka melihat refleks dan kelincahan Will. Sementara itu, tim lain mulai mengejar ketertinggalannya. Di sisi lain, Julius menyuruh dua temannya untuk melacak posisi Will dan tim yang lain. Awalnya mereka tidak bisa untuk menyusulnya, tapi Julius dengan sombongnya memamerkan kalau inilah waktunya ia beraksi, menunjukkan jurus rahasia terbarunya. Ia ingin membuktikan bahwa dialah yang layak menjadi pemenang. 転校してる。ないない。 Kembali ke Will, mereka memasuki area rawa. Di situ Will menggunakan teknik pemotong yang membuat sihir itu menyerang satu sama lain. Dan akhirnya tim Will memasuki area terakhir, yaitu hutan. Dan di sanalah mereka bertemu dengan Julius. Namun anehnya, Julius itu sendirian, di mana dua rekannya. Dan tanpa banyak bicara, Julius langsung menyerang mereka dengan sihir esnya. Will berhasil menghindar, namun tiba-tiba Sion ikut campur. Ia mengeluarkan sihir api yang sangat kuat dan serangannya justru mengarah ke Will dan juga Julius.
Ya, mereka bingung. Sion sebenarnya ingin melawan siapa? Ternyata ini adalah momen pembalasan dendam Sion. Sion menantang Will untuk duel. Dan saat Colote ingin membantu, Julius menghalanginya. Terpaksa Colote harus fokus menghadapi Julius dulu. Lalu situasi semakin kacau ketika serangan terus berdatangan dari Sion. Bahkan pedang Will terlempar dari tangannya. Dan ia masih bingung apa sebenarnya tujuan Sion menyerangnya. Alhasil mau tidak mau, Will harus melayani duel Sion. Kisah 6. Dahulu kala di saat Will dibully oleh anak-anak lain, sebenarnya Sion tidak seperti mereka. Sion di situ malah ingin Will tidak diganggu lagi dengan cara ia mengajak Will untuk ikut dengannya. Namun, Will yang sudah mati rasa hanya bersikap cuek. Ia tidak merespon ajakan itu. Sion yang merasa diabaikan pun merasa kesal ya kan? Sehingga sejak saat itu Sion mulai membencinya. だけどあいつはその日から僕は Kembali ke waktu sekarang, Sion menyerang Will habis-habisan. Namun Will hanya bisa menghindar karena ia tidak punya alasan untuk menyerang Sion. Sion terus memaksa Will untuk melawannya, tapi Will tetap menolak. Penonton di stadion tercengang melihat situasi ini. Apalagi peraturan kompetisi sudah jelas menyatakan, jika ada perselisihan dalam satu tim, mereka bisa-bisa didiskualifikasi. Di sisi lain, Iris berbicara dengan Rosti. Ia mengaku kagum kepada Will. Rosti pun juga sama. Namun ada seseorang yang paling menyukai Will, yaitu Colote. Sementara itu Colote mau tidak mau menghadapi Julius. Namun penonton dibuat kaget karena Julius muncul di banyak tempat. Ternyata itu adalah teknik rahasia Julius. Dan salah satu salinan Julius bertemu dengan Lindor. Lindor yang sudah tahu bahwa itu adalah sihir cloning es milik Julius langsung menyerangnya. Dan inilah jurus rahasia yang ingin ditunjukkan Julius kepada mereka. Di sisi lain, penonton, teman-teman Sion heran. Mereka tahu Sion memang membenci Will. Tapi kenapa harus membuat kekacauan di festival sihir agung ini? Dan kita dibawa kilas balik lagi ketika Will selalu diganggu murid lain. Karena ia tidak punya sihir, ia pun menjadi siswa paling menyedihkan. Tidak ada yang mau berteman dengannya lagi. Karena itulah, Will berhenti membuka diri. Dan fokusnya hanya satu, pergi dari tempat ini menuju menara, menuju tempat sahabat sejatinya, yaitu Elvaria. 行かなくちゃいけないんのところに Kembali ke arena, Sion yang semakin kesal menunjukkan kekuatan penuhnya. Ia memanggil Falcon Guardiannya. Itu adalah sihir tingkat tinggi. Lalu Falcon itu menyerang Will tanpa henti. Will masih bisa menghindar. Namun untuk menghancurkannya, Will harus menyerang inti sihirnya. Di saat yang sama, ia juga harus menahan serangan dari Sion. Yang itu membuat Will pun mulai kelelahan. Dan di sisi lain, penonton tercengang karena Sion telah melampaui level pelajar biasa. Para pengamat langsung mencatat namanya sebagai kandidat potensial. Kembali ke Will. Will bertanya apa alasannya harus bertarung dengan Sion. Namun pertanyaan itu justru membuat Sion semakin marah. Baginya itu seperti direndahkan. Will sebenarnya tidak ingin melawan karena fokusnya saat ini adalah Julius. Namun itu membuat Sion semakin merasa tidak dianggap. Padahal selama ini ia diam-diam selalu memperhatikan Will. Ucapan itu membuat Will terdiam. Ternyata selama ini Sion tidak membencinya dan selalu mengkhawatirkannya. Dan akhirnya Will menerima tantangan Sion. Dan mereka langsung memasang kuda-kuda dan siap untuk menyerang satu sama lain. Namun tiba-tiba Colote datang menghentikan mereka. Dengan pakaian sudah robek-robek, ia berhasil mengalahkan salinan Julius. Tapi situasi semakin kacau karena Sion tak sanggup melihat Colote seperti ini. Lalu Colote menyuruh Will untuk segera melanjutkan tujuannya, yaitu melawan Julius. Dan soal Sion, biar ia yang menanganinya. Kemudian Will pun memberikan jangketnya kepada Colote. Ia berterima kasih dan berjanji kepada Sion suatu hari nanti ia akan menerima duelnya. Kemudian Will berlari menuju stadion. Namun di situ tim Julius sudah lebih dulu sampai. Mereka menjadi tim pertama yang tiba di arena utama. Tapi dari atas sosok Will muncul dan akhirnya pertemuan Will dengan Julius pun datang. Dan episode kali ini pun bersambung dulu. Hey,
Kenapa? Kenapa? Iya karena ini admin garap sendiri bro. Pas-pasnya pula agak lama makanya. Ya gimana Rek? Untuk episode kali ini apakah bagus? Apakah raw gitu kan? Ini kali ini admin bahasnya tuh kayak wah gitu ya kan. Nggak remes mulu nih, yang tegang-tegang juga ya kan. Apanya yang tegang ini? Ya gitulah Rek. Ini BTW ini kayak nggak requestan sih. Ada salah satu subscriber admin yang coba lihat anime ini deh. Kok bagus. Kok gini. Ternyata musim depan ada season 2 nya. Weh guys, kan nggak sih rangkum. Gitu Rek ceritanya Rek. Dan maaf ya yang apa yang nggak kerangkum animenya, sabar ya, admin masih butuh seseorang pembantu dulu ya kan. Mungkin kalian yang mau membantu admin langsung aja kontak, santai aja kok, kita kerja Rek, bukan membantu aja kok, santai aja, nanti kita rangkum bareng gitu animenya, jadi kalian saling membantu lah ya. Ya begitulah, admin mau sahur dulu Rek. BTW ini admin rekaman jam 3 malam bro. Damn. Gimana kabar kalian? Puasanya baik-baik saja kah? Alhamdulillah ya kan? Dan semoga puasa kita penuh. Amin. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.